Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan terus bersuka cita dimanapun saudara berada. Senang sekali saya Peter Chandra kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, setelah kita menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita percaya hidup kita, semua dosa-dosa kita telah dihapuskan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan status kita telah berubah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, ketika status kita sudah berubah menjadi anak-anak Tuhan, maka di dalam firman Tuhan, Tuhan menjelaskan bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk membawakan kabar baik dan juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kita sudah berubah menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang katanya penuh dengan kejahatan, masih penuh dengan tipu muslihat dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai anak Tuhan menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya kuasa menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, dan lain sebagainya. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama lewat pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Daniel Vicky dari GBI LTC Glodok tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan menggunakan kuasa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita simak sama-sama di program Kacamata. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your things
You'll turn things around. I know that you will turn things around. For my eyes cannot see. Lord, in you I believe. Jadi jelas di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima kuasa itu. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada namanya. Shalom pemirsa kacamata, saya dengan Pastor Daniel Wiki, Gembala GBI LTC Glodok. Hari ini saya ada tema menarik yang saya akan bagikan dengan saudara, yaitu tanda-tanda keajaiban, atau dalam bahasa Inggris adalah signs and wonders. Saudara terkasih dalam Kristus, Alkitab berkata bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, menerima kuasa, yaitu dapat melakukan tanda-tanda keajaiban. Di manakah ayatnya itu? Mari kita simak firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 sampai dengan 18. Bunyinya demikian, saudara, yaitu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Wow, dahsyat. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bukankah ini satu hal yang sangat ajaib, saudara? Firman Tuhan sudah berkata bahwa yang pertama tanda keajaiban, dikatakan bahwa yang pertama, saudara dengar baik-baik, setiap orang percaya mereka akan mengusir setan-setan. Bukan satu setan, segala jenis setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima kuasa itu. Firman Tuhan sudah berkata juga bahwa di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada namanya. Percaya kepada nama anak Allah itu. Saudara terkasih dalam Kristus, Alkitab mencatat mengusir setan-setan. Seperti apa itu mengusir setan-setan? Mengusir setan-setan, saya catat itu adalah 4M. Yang pertama, menguasai setan-setan itu. Jadi kita menguasai. Ketika ada kita mengusir, kita berdoa pelepasan, kita mendoakan mereka yang terikat,
Nah, manifestasi roh-roh jahat ini kita dapat menguasai, mengendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengalahkan kuasa mereka. Yang ketiga, menyiksa setan-setan ini seperti dalam nama Yesus, api Roh Kudus bakar. Dalam nama Yesus, malaikat Tuhan siksa. Nah, itu ada kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat adalah mengusir mereka keluar dari tubuh yang dirasuki. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, inilah janji firman Tuhan. Kalau orang dunia takut menghadapi setan-setan, mereka begitulah ketakutan sehingga mereka masihlah katakanlah bahkan mereka berkompromilah dengan setan-setan. Mereka bahkan memberi sesajen. Tapi kita tidak perlu sebagai anak-anak Tuhan. Kita dikatakan mengusir setan-setan. Sebagai hamba Tuhan saya, Tuhan berikan kuasa ini, yaitu satu karunia untuk mengusir setan-setan sebagai eksorsis. Lebih dari puluhan ribu jiwa sudah dibebaskan. Jadi bagi kami orang percaya ini, apalagi saya sudah biasa saudara mengusir setan-setan, membebaskan mereka yang terikat dari kuasa kegelapan. Ya, siapa itu setan? Alkitab mencatat mereka adalah roh-roh jahat. Itulah identitas mereka yang menyiksa manusia dengan sakit penyakit, penderitaan, stres, depresi, lalu juga mengintimidasi dengan ketakutan, kekhawatiran, sehingga tidak sedikit orang bunuh diri karena bisikanlah roh-roh jahat itu, ya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, demikianlah firman Tuhan berkata, mengusir setan-setan artinya orang Kristen terlibat peperangan rohani. Itulah disebut dengan spiritual warfare, ya. Melihat manifestasi ini biasa saudara. Makanan sehari-hari apalagi bagi saya. Ketika mereka berubah dalam manifestasi menjadi seperti ular mendesis. Menjadi seperti macam-macam binatang itu yang najis itu. Lalu matanya menjadi putih saudara. Ya, hanya pupilnya ini naik, matanya putih. Lalu juga suaranya berubah. Wanita bisa menjadi seperti laki. Tiba-tiba mengamuk dan lain sebagainya. Itulah yang disebut manifestasi roh jahat. Dan ini sangat real saudara dalam pelayanan pengusiran setan-setan. Lalu saudara bertanya kepada saya, pastor, manfaatnya apa? Manfaatnya saudara jelas, banyak orang menjadi sembuh. Dalam pelayanan saya ketika mereka dilepaskan atau diusirlah roh jahat dari seseorang, Alkitab menyatakan kesembuhan terjadi. Yesus mengusir dari orang yang sakit bisu tuli. Alkitab mencatat, engkau roh yang menyebabkan bisu tuli keluar. Dan Alkitab mencatat disembuhkanlah orang yang bisu tuli itu. Bahkan juga Yesus mengusir dari orang yang begitu banyak roh jahatnya. Alkitab mencatat legion. Banyak sekali roh jahat dari orang yang penyakit jiwa berada di Gerasa dan dia menjadi waras kembali. Yang ketiga, begitu banyak bahkan orang anak kecil penyakit ayan yang bisa kumat, itulah juga diusirlah roh jahatnya dan menjadi sembuh yang tadinya hampir bunuh diri. Alkitab mencatat roh jahat ini membawa anak ini dilempar ke dalam air dan juga ke dalam api. Nah, itulah saudara, begitu banyak orang yang sakit disembuhkan. Demikian kalau kita percaya kuasa Tuhan. Yang kedua, Alkitab mencatat berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru yang kita kenal dengan bahasa roh. Alkitab mencatat karunia bahasa roh. Ini saudara tidak bisa kita ikut-ikuti, tidak bisa ditiru-tiru, tetapi adalah karunia yang kita dapatkan langsung dari Tuhan. Karunia bahasa roh itu membangun hubungan manusia dengan Allah melalui doa dalam roh. Alkitab juga mencatat adalah penyembahan dalam roh. Penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau juga mendapatkan karunia bahasa roh, mintalah juga karunia menafsirkan bahasa roh itu. Jadi jelas bukti karunia bahasa roh adalah bahwa pesan Injil adalah benar, saudara. Yang ketiga, Alkitab mencatat yaitu memegang ular. Apa arti ular itu? Jelas simbol dari iblis. Artinya menanglah setiap anak Tuhan dari segala kuasa kegelapan, ya. Jadi itulah tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya, tanda-tanda keajaiban. Yang keempat, menang atas racun maut. Apa itu racun maut? Racun maut ini adalah farmakia
atau jompa jampi. Saudara, kita tidak tahu, mungkin kita ada di pedalaman, tiba-tiba makanan kita dijompa jampi. Tapi kita percaya waktu kita berdoa dulu sebelum kita makan, kuasa jompa jampi itu tidak berlaku lagi, ya. Karena ini banyak kejadian hal seperti ini, yaitu seorang hamba Tuhan pergi ke daerah pedalaman, ketika makanannya dijompa jampi tidak mempan, saudara. Lalu mereka tanyalah, para ketuanya itu, tetua itu tanyalah kepada pendeta ini, dari manakah kuasamu? Kuasanya adalah haleluya, bahwa Kristus mati bagi dosa kita, dia bangkit di antara orang mati, dia datang untuk menebus dosa kita. Injil diberitakan dan tetuanya itu bersama satu kampung desa itu memberi diri dibaptis selam. Saudara terkasih dalam Kristus, betapa luar biasanya menang atas farmakia. Kadang-kala ada obat-obat jenis tertentu kita makan lalu kita minum, kan ada efek sampingan. Kadang kita baca obat, mungkin bisa efek samping jantung berdebar atau kena ke ginjal. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kita menetralisir segala racun iblis. Tapi saudara, bukan berarti kita mencobai Tuhan lalu kita minum baygon, itu tidak boleh, itu mencobai Tuhan. Lalu ada narkoba, itu juga adalah racun iblis, ya. Jangan sampai saudara, wah ini katanya menang atas racun, mau kita minum narkoba. Tidak boleh, saudara. Mencobai Tuhan tidak boleh. Tetapi apabila ada yang berbuat jahat, percayalah, tanda-tanda keajaiban menyertai Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Daniel Vicky yang sudah berbagi pesan firman Tuhan kepada kami semua di program Kacamata hari ini. Saudara, mari kita mau belajar sama-sama untuk kita tidak takut lagi terhadap roh-roh atau kuasa roh-roh jahat yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan kuasa yang jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, dan itu diberikan langsung oleh Bapa kita di sorga. Jadi mari kita manfaatkan kuasa yang sudah Tuhan berikan demi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagi Anda saudara yang ingin berbagi cerita pengalaman hidup, apapun musim kehidupan yang sedang Anda jalani, dan Anda butuh didoakan oleh tim doa kami dari U-Channel, Anda bisa menghubungi kami lewat nomor telepon yang telah tertera di layar kaca Anda. Saya akhiri sampai di sini saudara perjumpaan kita di program Kacamata kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal, yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Bersandar pada firman-Mu yang menuntunku terang jalanku. Damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu